Mr. Right episode 6. Matahari bersinar cerah, namun keindahan itu sangat berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan Lin saat ini. Gadis itu benar-benar harus pasrah dengan semua hukuman yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Saat ini Lin sedang duduk di depan cermin, merelakan wajahnya dipoles beberapa makeup artis pilihan Alan. Alan tahu jika calon istrinya itu sudahlah sangat cantik. Namun, di hari pernikahannya, Alan menginginkan semua terlihat sempurna, termasuk soal penampilan Lin. Pilihan Alan memang tidak pernah diragukan. Kalian berdua adalah pasangan yang sangat serasi, ucap salah seorang makeup artis yang merias wajah Lin. Sedangkan Lin hanya diam, tidak ingin membuka mulutnya. Tatapan mata Lin kosong, melihat lurus ke arah cermin yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Tubuhnya dibalut gaun berwarna putih tulang, dengan hiasan mahkota yang berdiri tegak di atas kepalanya. Lin memang benar-benar terlihat sangat cantik. Namun sayang, kecantikan itu bukanlah untuk orang yang tepat bagi Lin. "Kakak," suara Jenika terdengar nyaring, memanggil. Lin menoleh dan benar saja, gadis kecil itu ada di sana bersama Alan. Lin langsung berdiri dan berjalan cepat ke arah Jenika. Tidak peduli dengan gaunnya yang cukup berat, Lin menarik tangan Jenika, menjauhkan gadis kecil itu dari sosok Alan. "Kakak cantik banget, mirip putri kerajaan," puji gadis kecil itu tersenyum manis hingga kedua matanya tertutup. Lin membalas senyum Jenika, lalu menyuruhnya untuk duduk di atas ranjang milik Lin. Sementara Lin langsung mendekati Alan dengan wajah murka. Gadis itu bisa menahan semua yang Alan lakukan padanya, tapi tidak mengenai soal Jenika. "Jauhi adikku. Aku bahkan sudah mengikuti semua maumu. Jangan berani-berani mendekati, apalagi menyentuhnya," tegas Lin terlihat sangat marah. Alan hanya tersenyum tipis menanggapi ucapan Lin dan tidak disangka Jenika malah berlari ke arah Alan dengan wajah gembira dan terlihat sangat menyukai sosok Alan. "Kak Alan, nanti aku boleh sering main ke sini nggak?" tanya Jenika menengadahkan wajah manisnya melihat ke arah Alan. Alan tersenyum lalu berjongkok di hadapan Jenika. Walau bagaimanapun sikap baik Alan terhadap Jenika, Lin tetap memandang buruk pada sosok Alan. "Tentu saja, ini adalah rumah kakakmu. Kamu boleh mengunjunginya kapanpun kamu mau. Lagi pula, kakakmu pasti akan sangat senang jika kamu sering datang. Benar kan sayang?" tanya Alan menyunggingkan senyuman di sudut bibirnya. Senyuman yang sangat dibenci oleh Lin. Lin berpaling, membuang wajah, tidak ingin memperdulikan ucapan Alan. "Jenika, sayang, sini sama kakak," ucap Lin kembali menarik tangan Jenika menjauhkan dari Alan. Jenika menatap heran ke arah wajah Lin yang terlihat marah, sedangkan Alan tampak tenang seperti biasa. Jenika menatap wajah Alan seakan meminta izin. Alan tersenyum, mengerti maksud gadis kecil itu. Barulah Jenika menghampiri Lin. "Setengah jam lagi aku akan menjemputmu. Nikmati sisa waktumu sebagai Lin Joseph, karena sebentar lagi namamu akan menjadi Lin Wilson," kata Alan seolah mempermainkan emosi Lin saat ini. Gadis itu hanya bisa mengepal kuat kedua jemarinya. Ia tidak mungkin memaki Alan di hadapan Jenika. Itu sebabnya Alan menggunakan Jenika sebagai senjata yang ampuh untuk menghadapi keras kepala serta keegoisan Lin. Alan lalu pergi meninggalkan Lin dengan semua perasaan yang saat ini campur aduk di hatinya. Sedih, marah, benci, semua seakan memenuhi ruang hati Lin. Kak Alan itu baik banget sama aku, jadi kakak juga harus baik sama Kak Alan," ucap Jenika membuat Lin tersentak. Andai gadis kecil itu tahu jika Alanlah penyebab dari semua kehancuran Lin saat ini, Lin
Ia tersenyum hambar, lalu memeluk tubuh kecil Jenika, bersandar sejenak meluapkan emosi. "Kamu kesini sama siapa?" tanya Lin mengalihkan pembicaraan. "Sama ayah, ibu, Kak Iren, dan Kak David. Mereka semua ada di luar nunggu kakak," sahut Jenika polos seakan Lin sangat bahagia dengan pernikahan ini. Dan akhirnya waktu itu pun tiba. Andai dan terus berandai, Lin hanya menginginkan waktu bisa berhenti saat ini juga. Sungguh batin Lin hancur sehancur-hancurnya. Tubuhnya serasa lemah untuk melangkahkan kaki menuju altar pernikahan. "Ya Tuhan, untuk pertama kalinya aku mengeluhkan tentang hidupku padamu. Haruskah begini? Entah ini kehendak-Mu atau hanya sebuah ujian yang harus aku lalui saat ini." "Lin, ayo," ucap Tuan Joseph menyadarkan Lin dari lamunannya. Lin menarik nafas panjang. Dengan berat ia melangkah menuju altar untuk melakukan pemberkatan dan mengucapkan janji suci pernikahan bersama Alan Wilson. "Aslin Alexa Joseph, aku mengambilmu menjadi seorang istri untuk saling memiliki dan juga menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu berlimpah maupun kekurangan, dan pada waktu sehat maupun sakit, untuk selalu saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita. Dan inilah janji setiaku yang sangat tulus." Alan mengucap janji pernikahan sambil menggenggam kedua tangan Lin. Lin hanya bisa mematung. Kini semua benar-benar sudah berakhir. Tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan Lin untuk menggagalkan pernikahannya. Takdir memang sangat kejam padanya. Pendeta dan orang lainnya menunggu giliran Lin mengucap janji suci pada Alan. Namun Lin tidak juga kunjung membuka mulutnya. "Cepat selesaikan tugasmu." Lihat senyum di wajah mungil itu. "Tentu kamu masih ingin melihatnya tersenyum seperti itu kan?" ucap Alan pelan menyuruh Lin segera mengucap janji pernikahan. Lin menatap mata Alan dengan pandangan nanar. Sungguh, bagi Lin, Alan bukanlah manusia karena menjadikan Jenika sebagai sandera. Lin melihat ke arah Jenika. Gadis kecil itu tersenyum pada Lin, senyum yang nampak sangat cantik dan tulus. Hati Lin terasa sakit seketika. Tanpa pikir panjang, ia mengucapkan janji suci pernikahan dan menerima Alan Wilson sebagai suaminya. Upacara pernikahan pun selesai. Semua tamu memberikan ucapan selamat. Terlihat keluarga Lin yang sangat bahagia dengan pernikahan putrinya, tanpa tahu apa yang Lin rasakan saat ini. Bersambung.